Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan semua pekerjaan kita, termasuk kehadiran kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan penciptaan kita dalam bentuk yang paling sempurna, kelengkapan dengan kelengkapan yang paling sempurna, dan kemampuan kita untuk menggunakan akal pikiran di dalam rangka menjemput ketentuan-ketentuan Allah ini menjadi satu wasilah bahwa kita semua akan diberikan kebahagiaan di alam yang kekal dan abadi, di alam akhirat nanti setelah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia yang mampu menggunakan akal fikirannya dari kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya, termasuk kita yang ada di tempat yang mulia ini, keluarga kita yang dekat dan yang jauh, terutama keturunan kita semua dan mereka yang datang kemudian sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala inilah kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita untuk terus seperti begini, bahkan bisa meningkatkan kapasitas kita, kehadiran kita di tempat ini. Jangankan bisa menambah ilmu kita, tidak pun kita hanya duduk sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apalagi kalau ilmu kita dan amaliyah kita semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Topik yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita diskusikan pada pagi hari ini tentang takdir. Ini adalah topik penting dari sekian rukun iman, dan ini menjadi rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Perpaduan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Penting, bahkan kata Ibnul Qayyim, nanti kita akan bahas, seseorang yang tidak bisa mengimani takdir dengan 4 tahapan, maka sungguhnya dia belum dikatakan beriman kepada Allah secara benar. Untuk membahas takdir ini, bagi para asatiz atau asatidah yang mau mendalami, melanjutkan pendalaman, ada referensi yang dibaca sebelum membuat PowerPoint ini,
Yang pertama adalah Syarhul Aqidah Al-Wasatiyah yang kita pelajari setiap 1 bulan 1 kali, tapi ini syarahnya. Kalau yang kita pelajari itu matannya, ringkasannya atau ikhtisarnya. Kemudian yang kedua, kitab yang ini yang tadi itu ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian yang kedua ini ditulis oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis kitab di dalam bidang ini dan membahas secara detil tentang takdir. Kitabnya yaitu Syafa'ul Alil fi Masailil Qada wal Qadar wal Hikmati wat Ta'lil. Panjang beliau menguraikan tentang takdir ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Takdir itu, ini bahasa Arab, qadaru yaqdur takdiron, takdir isim masdar kalau menurut para santri itu. Takdir, jadi kalau di dalam rukun iman itu disebutkan kan iman terhadap qada dan qadar. Qada plus qadar disebut dengan takdir. Apa yang disebut dengan qada? Qada itu ketentuan Allah yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluknya. Jadi kita berbicara tentang manusia karena memang ini berhubungan dengan manusia. Sejak kapan disebutnya? Pokoknya sejak zaman azali. Tapi nanti ada hadis yang menerangkan 50 tahun sebelum penciptaan itu Allah sudah menyiapkan ini semua. Ya. Sejak zaman azali. Kemudian apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar, takaran, ya. Bagian-bagian dari ketentuan tersebut. Nanti bisa diberikan contoh ya. Jadi kalau qada itu ketentuan Allah yang sudah dibuat secara general. Takdir itu rincian-rincian. Yang rincian-rincian ini nanti menarik, bisa terjadi pada manusia dalam 3 perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita memahami perbuatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Allah itu ada 3 perspektif. Perspektif yang disebut dengan perspektif qadariyah berseberangan dengan jabariyah, dan di tengah ada yang disebut dengan ahlus sunnah. Dan akidah yang kita ikuti, yang kita kembangkan termasuk dalam pertemuan-pertemuan setiap bulan itu akidah ahlus sunnah. Bagaimana kita bisa menggambarkan antara qada, qadar dan takdir? Saya masih ingat dulu dosen saya ketika mengajari mata kuliah ini, ya. Dia memberikan contoh seperti begini. Kita mengenal banyak angkutan umum, ada yang disebut dengan travel, beda dengan angkot. Travel saja misalnya, kita ambil contoh. Sebuah travel di dalam konsep tauhid, dalam berbicara tentang takdir, qada dan qadar. Misalnya ada sebuah travel A hari kemarin itu karena supirnya ugal-ugalan kemudian masuk ke dalam jurang. Sebuah travel walaupun baru ada travel itu di tahun 2024 di bulan Januari. Travel baru berarti kan. Kemudian travel itu digunakan oleh masyarakat. Sebut saja misalnya ada kelompok
dari alumni SMK 7 Bandung yang akan reuni misalnya. Masuklah ke dalam sebuah travel, dan travel itu misalnya memuat 12 orang. Terjadinya hari kemarin tanggal 30 di bulan November 2024, masuknya ke jurang, sebut saja di Charles Pangeran. Itu sudah ada di dalam qada, sudah ada dalam ketentuan Allah bahwa mobil travel yang bernama A ini yang dinaiki oleh para alumni SMKN 7 yang akan reuni, sudah ada ketentuan tanggal itu, jam itu, detik itu akan masuk ke dalam jurang. Itu namanya qada. Kemudian menurut informasi, misalnya kita tidak datang ke sana, tapi media massa menginformasikan, berita di TV menginformasikan. Dari ke-12 orang penumpang itu ada 1 orang yang meninggal. Bahkan yang meninggal itu dia bukan meninggal di dalam mobil, tapi dia keluar karena benturan mobil dengan semua benda yang ada. Dia keluar mendahului mobil, kemudian tertimpa oleh mobil itu. 1 orang ada yang meninggal, jangan terlalu banyak. 11 orang itu selamat, tapi yang selamat itu pun macam-macam. Ada yang patah tulang tangannya, ada yang patah tulang tangan kakinya, ada juga yang patah giginya hanya 1. Bahkan ada yang sekedar luka kecil di pipinya tertimpa oleh lemparan kaca yang pecah. Kualitas bentuk insiden yang dialami oleh individu-individu yang ada di dalam travel itu, yang jumlahnya 12 orang, 1 meninggal, 11 selamat maksudnya selamat dari kematian. Itu disebut dengan, jamaah rahimakumullah, qadar, dan hasil akhir dari proses itu disebut dengan takdir. Ini hebatnya Ahlus Sunnah. Mengapa bisa terjadi begitu? Kita analisis. Kan setiap naik kendaraan kita perhatikan suka berbeda-beda ya perilaku kita itu. Ada yang baru naik pakai kaki dulu yang kanan, kemudian tidak buru-buru. Orang lain itu ada yang nyerobot, dia tenang saja. Ini naik ke kendaraan juga bisa mencerminkan siapa kita. Ada seorang ibu yang sudah lebih tua dari kita atau seorang bapak lebih dari kita, dipersilahkan. Begitu naik macam-macam, dia langsung duduk, kemudian dia memejamkan mata, kemudian membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, terus dibaca berbagai doa. Setelah itu kemudian dia memasangkan sabuk pengaman, pasang. Sepanjang perjalanan berdoa terus, zikir terus. Contoh yang baik. Ada juga yang naiknya itu pokoknya dia khawatir tidak kebagian tempat duduk yang paling depan. Nyerobot, masuk. Udah duduk ke situ, udah nyenggol orang lain. Ada orang yang tersinggung oleh dia. Kemudian dia duduk, setelah duduk pun dia bukan berdoa yang kayak tadi. Langsung buka HP, selfie dulu. Kemudian bikin status OTW, sebut saja misalnya mau ke Ragunan. Ya, OTW Ragunan. Terus setelah itu karena banyak yang komentar terus. Nggak ada berdoa dia. Bahkan dia juga tidak sempat memasang sabuk pengaman. Ketika disuruh oleh supir, mohon semuanya untuk menggunakan sabuk pengaman demi keselamatan kita semua. Dia malah berkomentar, wah saya akan di baris kedua, tidak akan apa-apa. Supaya santai, supaya nyaman. Nyebutnya bisa nyaman, supaya nyaman, tidak dipakai. Ternyata menurut informasi misalnya, dari teman-teman yang selamat itu, kenapa dia meninggal dan sampai keluar dari mobil, dari dalam mobil?
Karena dia tidak menggunakan sabuk pengaman, begitu mobil membentur kepada pagar, kepada pilar penghalang jalan dengan jurang, dia loncat ke depan sampai terpental dan keluar mobil, jatuh duluan dari mobil ke bawah, menimpalah kepada dia. Bisa seperti begitu, macam-macam. Mengapa ada yang patah tangan? Mengapa ada yang hanya sekedar kena cipratan? Berzikir terus, minta pertolongan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus dia baca. Jadi begitu mobil oleng dia sudah sadar. Ingatnya kepada siapa? Kepada Allah. Sabuk pengaman sudah digunakan, dia berdoa, bahkan dia ketika akan terjadi insiden itu dia menutup mukanya, dia megang erat-erat kepada jok yang depan. Ini adalah tata cara prosedur yang dilakukan kalau kita naik kendaraan. Kita naik pesawat, bagaimana pesawat mau landing, bagaimana pesawat mau take off, kita pun diberitahu oleh pramugari itu, ya, memegang ke depan. Dia berzikir, mobil jatuh dalam keadaan zikir. Kemudian dia menunduk. Ternyata kalau dia tidak menunduk, kata dia, mungkin habis muka saya oleh percikan-percikan dari kaca. Tapi karena saya menunduk, maka hanya sedikit yang mengena pipi saya, muka saya. Itulah yang disebut dengan takdir. Dalam kehidupan ini kita tengah menyongsong takdir, jamaah rahimakumullah. Jadi ini saya menyiapkan bahan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak tersampaikan semuanya, ini saya sudah share kepada Pak Ustadz yang menghubungi saya, nanti bisa Bapak Ibu membaca semuanya. Nah, mana dalilnya bahwa Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu sejak zaman ajali? Ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Qala wa arsyuhu 'alal ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu telah menuliskan ketetapan tadi, takdir. Ketetapannya disebut dengan qada. Ya. Pagi hari ini kita akan duduk dan kita sudah duduk. Kita duduk di sini, ini takdir Allah. Maka orang yang sangat hebat di dalam keberagamaan sering mengatakan, Pak Tajul, qadarullah, saya seharusnya ikut kuliah, tapi ternyata saya sekarang diuji, anak saya sakit, saya harus mengantar ke rumah sakit sehingga tidak bisa ikut kuliah. Dia bilang qadarullah, takdir Allah, anak itu sakit. Jawaban dosennya, semoga anak ibu atau anak bapak lekas sembuh. Lupakan kuliah, konsentrasi pada mengurus anak. Jawaban berikan yang mengenakan juga dengan doa. Takdir Allah kita berada di sini sekarang, ya. Takdir Allah sudah ada tulisannya sejak zaman azali, kita menyebutnya zaman azali. Itu dikatakan 50.000 tahun, ya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah membuat ketentuan-ketentuan untuk makhluk-makhluknya ini, untuk kita semua, bukan hanya sampai pada kita, sampai generasi yang akan datang. Anak cucu kita akan menjadi orang yang cinta kepada masjid atau tidak, sudah ada tulisannya di sana, ya. Tulisannya sudah ada di sana. Wa arsyuhu 'alal ma. Ini bicara aras. Jadi aras pun sudah dibuat oleh Allah dan berada di atas permukaan air. Sekarang ini aras itu kan adanya menurut ayat Al-Quran itu posisinya di atas kita. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan.
Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu tidak ada yang keliru. Kalau kita kan sudah menentukan sesuatu kadang-kadang lupa. Ya, kalau ini makhluk. Tanggal sekian nanti akan menghadiri kajian di Masjid Fathul Ummah. Tiba-tiba lupa. Ya. Nah, bisa seperti begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Takdir ini bicara soal definisi ya. Jadi supaya kita paham aja. Tadi sudah paham takdir itu begitu gitu kan ya. Qada, qadar, takdir. Perpaduan qada plus qadar adalah takdir. Takdir itu semua sesuatu yang terjadi kepada kita takdir. Ada yang menjadi dosen takdir. Ada yang menjadi guru takdir. Ada yang pejabat Telkom takdir. Ada yang menjadi pejabat Pemda takdir. Ada yang menjadi wali kota kemarin takdir. Ya. Tapi itu sebuah proses dan itu sudah ditentukan. Jadi kalau Farhan itu akan jadi wali kota walaupun kita tidak memilihnya misalnya, sudah ada ketentuannya. Maka ada orang tertentu yang akan memilih dia gitu. Akan ada orang tertentu yang memilih dia. Bahwa Ustadz Harus Suhandaru akan mencalonkan sudah ada dari sananya. Dari ketentuan takdirnya tidak akan memperoleh suara terbanyak sudah ada dari sananya. Ini semua dirahasiakan. Maka jamaah rahimakumullah, takdir itu adalah hal yang gaib. Sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manusia terus berusaha. Dan usaha yang dilakukan oleh manusia itu adalah ibadah. Dirahasiakan. Maka karena takdir itu adalah rahasia, itu adalah gaib, maka memahami takdir itu jangan menggunakan akal. Karena akal itu terbatas. Maka memahami takdir itu harus berdasarkan nas. Petunjuk Al-Quran, petunjuk Al-Hadis. Itu nas namanya. Jangan mengandalkan pikiran yang serba terbatas. Harus memahaminya dengan petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah yang dibimbing juga oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu berkata bukan berdasarkan logika. Nabi itu bicara itu berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sembarangan kalau ngomong itu. Ya, terkadang bisa begitu, bukan tidak mengacu kepada ayat, tidak mengacu kepada hadis. Nah, ini banyak juga orang-orang terdahulu yang seperti demikian. Apa takdir itu? Jadi terbagi kepada dua kelompok besar ya ketika memahami takdir. Yang pertama mengatakan bahwa ya ketentuan Allah yang sudah ada sejak zaman ajali tadi. Manusia melakukan usaha, melakukan perbuatan untuk yang baiknya, untuk yang buruknya ya. Tapi ini kata mereka dengan terpaksa. Ini yang paham Jabari namanya. Terpaksa karena dia telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, nanti ada juga dalilnya. Manusia tidak punya daya dan upaya sepenuhnya oleh Allah dikendalikan. Ini takdir. Jadi guru saya dulu memberikan contoh orang yang berpaham seperti begini. Wahai, waktu itu di Madrasah Aliyah, kalian jangan sampai mengikuti pendapat yang mengatakan kalau kalian mengeluarkan ingus, leho cek orang Sunda, kadi ngamai, tuli itu disusut, ditanya kenapa kamu demikian, ini kan takdir. Takdir, leho ngamai takdir. Ulah, jangan seperti begitu. Ayah leho ngamai, kan ente diberi uang untuk beli tisu, diberikan uang untuk membeli sapu tangan, diberikan tangan, diberikan pemikiran. Leho teh geuleuh mun katinggal ku batur. Susut. Jadi hilang, tidak ada. Nah, ini coba lihat. Dari perilaku kita itu sudah ada di situ. Jadi ulama yang mengatakan seperti begini tidak banyak jumlahnya, tidak banyak, tapi ada. Ini kaum Jabariyah. Jadi manusia itu semuanya dia diciptakan oleh Allah dan semua perbuatannya pun sudah diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada lagi kehendak, tidak ada upaya yang dilakukan oleh manusia.
Yang paling fatal bukannya dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dunia. Dia mengatakan bahwa ketentuan manusia, individu akan masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam neraka, sudah ada ketentuannya. Kita tidak perlu berusaha. Ini Jabariyah. Hindari, jauhkan dari kita. Paham yang kedua, dan ini paham yang ini kelompok dalam memahami takdir itu, dan kita nanti akan memecah menjadi 3, tapi ini dalam pengertian dalam hal definisi. Memang Allah sudah membuat ketentuan untuk manusia kayak tadi yang membuat kodok. Tapi manusia ini diberikan pilihan, diberikan kebebasan. Kita punya hak untuk memilih, ya. Perbuatannya itu tanpa sepenuhnya digerakkan oleh Allah, tidak langsung kepada Allah. Kita ada upaya. Contoh, kita tadi malam sholat tahajud. Salah satu upayanya supaya kita bangun persis jam 3, kemudian menyetel alarm. Jadi kita punya waker di setel jam 3. Ring, apalagi kalau kita habis capek biasanya suka tidur nyenyak. Upayakan, ada upaya kita supaya bangun jam 3. Begitu waker berbunyi kita langsung bangun. Kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian kita sholat. Tapi kalau habis capek ketika mau tidur, bapak kata istrinya, "Bapak kenapa belum kelihatan menyetel waker untuk nanti sholat tahajud?" "Bapak teh capek, aku mah Gusti we lamun ngeresakeun bade tahajud meureun hudang, lamun teu memual." Nah, itu Jabariyah, gak ada usaha kayak begitu. Ya, jadi tidak tahajud dengan tahajud itu adalah takdir. Tapi takdir itu harus diupayakan oleh kita karena kita diberikan hak untuk memilih, untuk menentukan. Ini dalam ahlus sunnah, ya. Jadi jangan sampai seperti begitu, aku mah Gusti we. Tidak ada. Jamaah rahimakumullah, tidak boleh. Coba lihat ini firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 96, ya. Falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Ini bicara soal takdir, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyisingkan pagi jadi nanti matahari terbit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malam tadi untuk apa? Untuk beristirahat, ya, malam itu. Wasyamsa wal qamara husbana, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan untuk perhitungan, ya. Jadi kita melihat waktu sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Penentuan bulan Qamariyah maka disebutnya, ya, itu dengan menggunakan peredaran bulan. Ya ma'rimakumullah, coba kalau kita memperhatikannya, perjalanan matahari, perjalanan bulan begitu konsisten. Siapa yang menciptakannya? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan menciptakan sesuatu, ini ada peralatan, itu ada jam itu di situ. Jam itu begitu dibeli bisa konsisten sama persis dengan jam yang kita anut, ya, semuanya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kualitasnya akan menurun. Kata jamaah, kenapa itu baru jam 5:07? Kan di punya saya sudah lewat 10 misalnya. Oh, berarti sudah tidak beraturan, rusak. Matahari, jamaah rahimakumullah, berjalan konsisten sehingga, nah ini yang belum kita miliki. Matahari dan bulan itu berjalan konsisten. Ini perhitungan bulan berdasarkan perjalanan peredaran bulan. Di kita di Indonesia ini belum menggunakan sepenuhnya kemajuan teknologi di dalam penghitungan.
Sebetulnya yang namanya penentuan tanggal 1 bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Syawal, semua bulan sudah bisa dihitung jauh-jauh hari. Kenapa kalender Masehi itu sama di seluruh dunia, kemudian juga ya artinya tidak ada perbedaan. Tanggal 1 itu kalau orang NU hari ini, kemudian kalau Muhammadiyah mah besok saja, tanggal 1 bulan Desembernya misalnya, ya kan tidak begitu, ditentukan dan manusia ikut semuanya. Untuk Hijriyah pun bisa, bahwa memang ada penentuan harus dengan melihat, ya, jadi dengan ru'yah itu benar, tetapi secara perhitungan tidak pernah meleset asal menggunakan toleransi yang sama. Berapa derajat yang disebut dengan mungkinur ru'yah, berapa derajat yang disebut dengan wujubur ru'yah, dan pada derajat berapa yang disebut dengan mustahilur ru'yah. Kalau kita sepakat. Tapi kita kan karena ingin banyak pekerjaan, Kementerian Agama itu mengeluarkan dana besar. Setiap akan menentukan bulan Ramadan itu menggunakan anggaran besar, mengutus orang-orang untuk pergi ke tempat di mana bisa melakukan ru'yah, ya. Begitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang harus diselesaikan oleh kita semua, ya. Terutama memang para ahli ilmu falak, ya. Dan orang-orang di ITB itu sebetulnya sudah bisa membuat kalender Hijriah ini. Tapi ya kadang-kadang orang Kementerian Agama punya keinginan yang berbeda. Nah, ini takdir, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takdir. Nah, takdir atau kodok nih plus kodar itu, ya, terbagi dua. Ini harus paham kita semua, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan takdir atau kodo dan kodar, yang disebut dengan kodo kodar mubrom, ya. Dan yang kedua yang disebut dengan kodo dan kodar mu'allak. Ketentuan Allah yang akan terjadi kepada manusia itu bisa dikelompokkan pada dua kelompok ini, ya. Yang pertama yang disebut dengan kodo dan kodar mubrom itu adalah ketentuan mutlak yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti berlaku kepada seluruh manusia, ya. Dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh, lahir. Apakah kita ada yang mengupayakan bahwa ingin lahir dari seorang perempuan yang begini begitu? Tidak ada. Kita sudah lahir sekarang. Apakah kita pernah bisa memilih bahwa saya ingin dilahirkan dari keluarga ibu yang seperti begitu, ayahnya yang begini dan begitu? Tidak. Kita sudah lahir saja. Tidak ada yang bisa campur tangan terhadap itu. Lahir, mati. Buat aja contoh. Kematian tidak ada yang bisa menentukan. Bahwa kita berusaha pergi ke rumah sakit itu usaha saja. Kapan akan matinya, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa campur tangan. Sakit jantung tidak mau diobati di Indonesia. Menganggap teknologi yang ada di Singapura itu lebih bagus, lebih canggih. Pergilah ke Singapura, di perjalanan sudah meninggal. Belum ketemu dengan teknologi itu. Ya. Itu takdir, jamaah rahimakumullah. Kodok, kodar yang disebut dengan yang mubrom. Yang mu'allak mana? Jamaah rahimakumullah. Ini lebih gampang yang mu'allak itu. Dan mudah-mudahan kita akan selalu paham dan mempraktikkan ini semua di dalam kehidupan. Dan kemudian kita berakhir dengan kebahagiaan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, kalau saya lihat dari wajahnya adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan. Tidak akan ada di komplek ini kalau bukan orang yang sukses. Walaupun definisi sukses itu memang beraneka ragam.
Kenapa Bapak Ibu bisa tinggal di perumahan bagus ini? Kenapa bisa merasakan kehidupan yang bahagia seperti sekarang ini? Berpendidikan tinggi, berincome, sebut saja. Mungkin ada yang tinggi, ada yang menengah. Coba lihat dulu. Jadi saya aja contoh. Jadi saya itu kan orang kampung, Bu. Dari Garut. Ini soal mu'allaq, ada intervensi manusia. Saya bertetangga dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah, enggak akan disebutkan dan ini tidak termasuk kepada ghibah. Ini contoh tentang takdir atau qadar mu'allaq yang bergantung kepada upaya manusia. Tetangga saya adalah kepala sekolah. Bapak saya lulusan SD, kemudian mondok di pondok pesantren. Tidak lama pesantrennya juga kemudian menikah. Jadi tidak menjadi kiai. Hanya untuk bisa saja kalau mau imami biasa. Tapi tidak menjadi kiai yang punya pesantren. Tidak. Ibu saya, dia selalu bercerita. Beliau itu masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai buyutnya pun sudah banyak. Bapak saya masih ada. Alhamdulillah. Ibu saya juga masih ada. Mereka masih bisa bekerja. Bapak saya masih ke sawah, Pak, masih kuat. Usianya sudah 87 tahun. Ibu saya masih bisa menjahit, pekerjaannya menjahit, masih bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Usianya 76 tahun. Masih bisa berangkat sendiri kalau mau menengok anaknya yang ada di Banten sana, tidak pakai kendaraan pribadi, tidak diantar oleh anaknya, tapi naik bis, masih kuat. Alhamdulillah. Apa yang saya rasakan bahwa usaha yang di dalam disebut dengan kodo dan qadar mu'allaq ini. Saya bertetangga dengan kepala sekolah, bapak saya seperti demikian, menjadi petani, pun petani kecil. Sawahnya sedikit, kebunnya sedikit. Tapi bapak saya punya anak 11. Kepala sekolah itu hanya punya anak 6. Anak terbesar dari kepala sekolah itu seusia dengan saya. Maka sekolah satu kelas. Setiap ada pekerjaan rumah, saya mengerjakan ikut kepada kepala sekolah yang tadi karena di rumahnya banyak buku milik sekolah. Di rumahnya banyak buku, belajar. Terus belajar bersama-sama. Belajar saya perasaan biasa-biasa saja, tapi setiap mau berangkat bapak saya mendoakan, ibu saya mendoakan. Sekolahnya pun Pak bukan naik diantar gojek, bukan diantar oleh bapak pakai motor atau apa, melewati sawah jauh di kampung. Beda kampung sekolah, jadi pamibade sekolah ini teh kedah mawa tongkat dan ngeprik supaya remis tarurun heula. Lamun teu kitu baseuh teu nganggo sapatu bujeng-bujeng senat capit oge dijinjing da leueur ngalewatan sawah. Bekerja, belajar. Anak kepala sekolah juga sama belajar, tapi jadi ranking 1 itu tak harus bernikmat saja, ini takdir yang memang bergantung kepada usaha. Saya berusaha datang ke rumah kepala sekolah itu bersama anaknya belajar. Masih ingat saya dulu membaca buku ada Taman Pamekar, dibaca, pelajari. Jadi ranking 1 saya di sekolah, ranking 1 berhasil di SD. Masuk ke SMP. Nah, di situ berpisah. Saya kata bapak saya karena di pondok pesantren kamu sekolahnya ke madrasah sanawiyah saja. Jadi masuk madrasah sanawiyah. Dia masuk ke SMP mulai berpisah, tapi ya terus kita saling ketemu karena sekampung. Keluar SMP saya kata bapak kamu pesantren sambil sekolah. Jadi sekolah mas sampingan we. Pesantren ilmu agama supaya bagus, bisa baca kitab kuning. Di pesantren kan saya sekolah ke madrasah aliyah di Pacet Cianjur sana. Teman saya tadi masuk ke SMA. Saya balik ke kampung, dia katanya dia rada kurang rajin belajarnya pada anak sekolah. Jadi ada berita-berita yang kurang bagus, malah sempat mau tidak dinaikkan. Dulu ada zaman ngendong ya. Di sekolah itu sekarang kalau tidak bisa guru itu membuat siswa ngendog karena ada regulasi.
Jadi jangan heran ada lulusan SMA belum bisa membaca, ada. Karena dipaksa oleh regulasi yang tidak bagus ini. Tidak ada sekarang ngendong. Bahkan kalau ada siswa ngendong, itu orang tuanya protes ke sekolah. Guru itu menjadi sasaran. Wah, dimarah-marahi. Saya tahu karena komite sekolah sekarang, ya. Walaupun anak saya sudah tidak sekolah lagi, tapi katanya sebagai tokoh masyarakat, tahu ada orang tua yang datang memaki-maki gurunya. Kenapa anak saya begini, merah rapotnya kurang bagus. Padahal seharusnya tidak dinaikkan, tidak bisa. Jadi tidak dinaikkan, tapi naik, tapi nilainya tidak bagus. Begitu saya selesai madrasah aliyah, berpikir kalau saya kuliah bisa enggak ya bapak saya orang tua membiayai. Karena ya tadi anaknya 11, saya anak pertama, kemudian harus kuliah. Mau dari mana ini biayanya? Enggak ada. Tapi saya bertekad, ini tekad untuk menyongsong takdir itu. Wah, saya pokoknya bertekad mau kuliah saja. Soal nanti mau sambil bekerja atau bagaimana, saya akan lakukan. Daftar UIN Bandung. Pak, saking optimisnya, dulu namanya YIN. Begitu mau melihat pengumuman itu, karena sudah tahu akan dilanjutkan dengan proses berikutnya, saya sudah membawa salin segala macam supaya tidak bolak-balik, kata orang tua, tehambur ongkos berangkat ke Bandung, lulus. Kemudian saya masih ingat di awal pertama kuliah itu numpang kepada senior yang kebetulan dulu satu kampung dari Malambung, satu kecamatan, numpang dulu. Allah memberikan rezeki, dia tidak kuliah. Yang anak kepala sekolah, udah satu tertinggal berbeda, terus kuliah. Rezeki terus mengalir. Saya sambil melakukan pekerjaan macam-macam. Jadi satu kelas itu kalau mereka ingin membuat makalah itu datang kepada saya. Jadi kalau mereka ada tugas menerjemahkan kitab kuning datang kepada saya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah meminta tapi mereka terus. Saya kadang-kadang makan bergantung kepada yang diberikan oleh mereka. Ini menyosong takdir terus saya lakukan dengan tekun. Qadarullah. Ini begitu saya baru masuk tahun kedua, ada seorang profesor dari komplek perumahan di ujung Berung di sana, ya, dekat dekat PU. Ngajar, kemudian di akhir ngajar beliau berkata begini, saya sedang mencari mahasiswa yang bisa mengajar ngaji dan tinggal di masjid saya untuk mengurus. Beliau ketua DKM. Langsung saya mengajukan tangan. Jadi saya tinggal di masjid, Bapak Ibu, menyongsong takdir Allah untuk menjadi kehidupan yang menyongsong kehidupan yang lebih bagus. Saya terbayang tanggung jawab, saya punya adik 10. Saya harus menjadi contoh, saya harus bertekad. Saya tinggal di masjid, Ibu Bapak semuanya. Berdua dengan teman saya, jadi ini Pak Imaran, ya, di situ ada kamar satu, di sini ada kamar satu. Saya tinggal di sebelah kanan, ini ada pintunya kayak begini. Kemudian teman saya jadi di sebelah kiri. Sampai sekarang masih terus kita bertemu, kebetulan bekerja di UIN Bandung. Kita sama-sama tinggal di masjid. Kalau ketemu itu masih ingat enggak sayur kacang berem. Jadi makan itu ke warung ada langganan, makan dengan sayur kacang berem Pak dan bala-bala. Kayak gitu masih ingat. Alhamdulillah sudah dua-duanya jadi profesor. Sekarang dia bisa jadi profesor. Alhamdulillah. Saya selalu kalau sholat malam, sholat tahajud memang upaya lainnya, tapi saya selalu merenungkan. Itu teman-teman di S1 waktu mulai kuliah yang suka minta dibuatkan makalah, suka dibuatkan terjemah, sampai sekarang Pak masih ingat karena kita selalu reuni. Teman saya itu antara lain ada yang jadi Bupati Cirebon dan sekarang terpilih lagi. Kemudian pokoknya yang namanya ibu-ibu yang sudah sama-sama nini dan saya sudah aki-aki masih bertemu. Kemarin 2 hari yang lalu ada seseorang dari Garut bilangnya karena teman sekelas, Jul, saya mau lewat ke Bandung. Ini saya punya alpukat dengan pete, mau enggak? Sampai begitu Pak, udah nini, saya sudah aki-aki. Waduh bagaimana ya, saya ini lagi di Puri Hatulistiwa, lagi acara, ada seminar.
Wah, bagaimana saja caranya, penting pokoknya saya mau ke kampus, mau ketemu adik saya. Oh, kalau begitu titipkan fotokopi langganan saya, titipkan, kemudian saya ambil pulang dari hotel. Alhamdulillah ya, pete dengan alpukat yang besar-besar. Masih ingat, terus dijalin. Ini soal takdir. Saya itu terus terang Ibu, mungkin belum pernah bercerita. Saya sampai meneteskan air mata ketika di sidang menjadi sarjana oleh ketua jurusan. Saya di jurusan tafsir dan hadis. Ini gampang, nanti dibaca saja ya. Tafsir dan hadis. Ketika selesai sidang, beliau belum mempersilahkan saya keluar. Tajul sebentar. Kamu mau nggak jadi asisten saya? Mengajar mata kuliah Ulumul Quran. Beliau orang soleh, terkenal di UIN Bandung sebagai orang yang bersih. Profesor Dr. Muhammad Samsuri Yusuf MA. Beliau mendirikan yayasan yang disebut dengan pembinaan para mubalik se-Jawa Barat. Waktu itu saya diajak mendirikan dan sampai sekarang saya juga masih mengajar di sana. Tidak bisa menjawab kecuali meneteskan air mata. Ya, saya jadilah di situ, kemudian memenuhi keinginan beliau mengajar. Baru mengajar, belum selesai 1 semester, baru 3 bulan, ada yang namanya tes pembibitan dosen. Seluruh Indonesia akan dicari 25 orang seluruh Indonesia yang akan diutus studi lanjut ke luar negeri. UIN Bandung ratusan yang testing. Ini yang namanya qadarullah, takdir Allah itu. Saya tidak termasuk orang yang pintar di dalam bahasa Inggris saat itu. Malah nilainya kalah oleh mahasiswi-mahasiswi yang cantik. Saya dapat nilainya C. 4 semester dulu bahasa Inggris C. Yang perempuan itu A. Ternyata dosennya senang kepada perempuan karena dia duda. Walaupun tidak pintar, nah jangan sampai itu kedoliman itu. Dan saya mengatakan, saudara-saudara, saya dapat nilai C, tapi mungkin nanti akan ada bukti bahwa saya bisa bahasa Inggris. Tes dari sekian ratus, termasuk dosen bahasa Inggrisnya ikut tes. Yang lulus hanya 1 orang, saya meneteskan air mata. Tajul Arifin lulus untuk ikut pendidikan ke luar negeri. Dan sebelum berangkat ke luar negeri, kata Munawir Sajali sebagai Menteri Agama, kalian akan diikat dulu menjadi pegawai negeri sebagai dosen, karena kalau tidak nanti setelah berada di luar negeri tidak akan kembali lagi ke Indonesia, karena tahu bahwa Departemen Agama adalah departemen termiskin di dunia. Dia mengatakan begitu. Paling sedikit anggarannya di dunia, kata dia. Jadi supaya kalian mau kembali, diikat dulu menjadi PNS. Tidak usah tes, kalian akan dikasih SK langsung. Ya Allah, saya bergembira lagi. Lanjut S2, dapat beasiswa di Australia. Waktu itu beasiswanya sambil di Australia. Bisa membawa istri dibawa ke sana. Anak baru 1 dibawa ke sana. Dia merasakan hidup di luar negeri. Jadi pulang ke sini udah S2, kan masih jarang yang S2 waktu itu. 94 saya udah S2 di UIN, itu masih sedikit. Jadi tiba-tiba langsung diangkat menjadi ketua jurusan. Biasanya orang jadi ketua jurusan harus sekretaris jurusan dulu, langsung ketua jurusan. Setelah itu baru kuliah, belum lama, ada lagi beasiswa untuk S3, selesai beasiswa lagi untuk S3. Selesai S3, orang lain mau jadi profesor itu susah. Saya mungkin karena doa orang tua saja. Doa orang tua itu betul-betul mustajab. Beliau mungkin hidup menderita, ingin punya anak yang bisa mengangkat bagaimana adik-adiknya. Dimasukkan data dari UIN Bandung. Ini belum ada dulu Pak pejabat yang soleh yang ada di komplek ini, belum ada di situ. Dari UIN Bandung itu diusulkannya hanya untuk naik dari 4A ke 4B. Tidak diusulkan kepada guru besar. Tapi kemudian ada orang Jakarta juga, ternyata ada yang soleh, langsung menelpon ke sini kepada saya, Pak Tajul kenapa tidak mengusulkan ke guru besar saja? Saya kaget. Memangnya bagaimana? Kredit poin punya Pak Tajul itu sudah melebihi untuk jadi guru besar. Untuk jadi guru besar itu cukup 850 kredit poin angkanya. Punya Pak Tajul sudah 1.200. Lantas bagaimana? Ganti usulannya, bukan ke 4B tapi ke guru besar. Diubah oleh orang UIN, sambil malu juga sedikit ya. Ada teguran dari Jakarta sana. Ya Allah,
Begitu baru 3 bulan usulan dikeluarkan ke Jakarta, langsung SK keluar. Dan waktu itu satu kebahagiaan yang tidak pernah akan bisa lupakan. Takdir Allah menjadikan saya waktu itu sebagai guru besar termuda di UIN Bandung, bahkan mungkin juga seluruh Indonesia, kata orang Depak Jakarta. Saya tidak pernah mengimpikan itu, tapi berusaha untuk menyongsong. Itulah yang disebut dengan qada qadar yang mu'allaq, bergantung kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Coba lihat, kalau bicara yang tadi yang tidak ada campur tangan manusia, Al-Quran mengatakan aynama takunu yudrikkumullahu al-mautu walau kuntum fi buruzim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaquluna hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaquluna hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Ini ayat yang menunjukkan adanya qada qadar yang mubrah. Jadi kata Allah, dimanapun kamu berada, kematian itu akan menjemputmu, akan datang kepadamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh kuat, menghalangi dengan benteng yang tinggi. Masuk, bahkan di dalam ayat lain para mufassir menjelaskan, walaupun seseorang itu ingin menghindari kematian, masuk ke dalam kotak, ke dalam peti yang terbuat dari baja, kematian tetap akan tiba. Dikiranya malaikat tidak akan mampu masuk menjemput kematian, yang ada manusia yang ada di dalam sebuah kotak yang terbuat dari baja yang kokoh dan kuat, tetap akan mati. Ini tidak bisa intervensi manusia. Kita hanya berusaha. Kenapa dirahasiakan soal kematian? Supaya kita mau berusaha. Kalau sakit, kita pergi ke rumah sakit. Jangan begitu diserang sakit, kan takdir Allah, sabar saja. Jangan. Pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, diperiksa. Kata dokter, makan obat, makan. Ya. Kalau kita sudah tahu obat-obatnya yang selain dari dokter, ya kalau batuk nggak usah pergi ke dokter gitu kan. Misalnya kita minum minuman kayak jahe kayak begitu, niatkan ini sebagai obat, minta kesembuhan kepada Allah. Kalau batuknya biasa kan sembuh. Tapi kalau sudah berat, pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, jemput takdir yang baik, sembuh. Jamaah rahimakumullah. Jadi manusia diberikan intervensi, diberikan upaya ya. Nah, ini yang tadi jamaah rahimakumullah, itu yang terkait dengan qada qadar yang mubrom, yang mu'allaq. Jadi semuanya ada landasannya, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ini supaya cepat dibaca, coba lihat yang dimerahkan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum ya, kalau dia sendiri tidak mau mengubah keadaan yang mereka pada saat itu miliki. Ini sudah teralami dalam cerita yang tadi oleh saya. Semuanya ibu-ibu bapak yang ada di sini mengalami itu semua. Kenapa bisa duduk di masjid ini? Mengapa bisa ada di komplek ini? Mengapa bisa terbeli rumah yang mahal ini? Takdir Allah, karena ada usaha kita. Kita telah menjemputnya itu semua. Dan kita sekarang merasa bahagia. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ma'arimakumullah. Perspektif tentang takdir ini di dalam perkembangan pemikiran Islam itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi tadi sudah dikemukakan secara globalnya. Yang pertama ada kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Pokoknya di dalam sebuah tindakan manusia, ketentuan Allah yang akan terjadi kepada manusia itu sudah ditentukan. Jadi manusia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk meraih sesuatu. Semuanya sudah serba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak tadi contohnya leho ngamai antepkeun we dengan takdir Allah. Nah itu Jabariyah. Di ujung yang berlawanan, yang berbeda, itu yang disebut
dengan Qadariyah. Kalau mereka memahami, pokoknya segala sesuatu itu bergantung kepada kita. Allah itu tidak berfungsi, Allah itu tidak berperan, bergantung kepada kita. Ini kan terlalu seperti begitu. Bukankah kamu melihat kamu dapat ijazah dari SD itu karena kamu sekolah? Apakah kalau kamu tidak sekolah akan memperoleh itu? Tidak begitu pengertiannya. Karena banyak juga yang sekolah kemudian tidak dapat ijazah, kan begitu ya. Nah itu jamaah rahimakumullah. Inilah yang di tengah, ya, yang menggabungkan antara yang Jabbari dengan Qadari, yaitu Ahlus Sunnah. Dan ini yang dibahas oleh kita tiap bulan, ini adalah akidah yang benar. Bagaimana kata akidah Ahlus Sunnah tentang takdir itu, ya? Jadi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia itu memiliki al-kasbu wal ikhtiyar. Diberikan kapasitas untuk Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Ikhtiar, udah jadi bahasa kita ya, untuk berikhtiar. Dalam apa? Di dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kita ini sebagai manusia ingin atau berkehendak untuk melakukan sesuatu, ya Allah itu akan memberikan ketentuan. Jadi ketentuan sudah ada, kita bagaimana menjemputnya. Jadi kalau orang malas, ketentuannya dia tidak akan sukses. Kalau orang itu bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Mau menjemput yang mana? Itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai bukan soal duniawi ini, nanti apakah kita ingin dimasukkan ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, bergantung kepada upaya kita. Upaya kita. Kita kan melihat alhamdulillah kita diberikan oleh Allah, ini takdir Allah, kita diberikan perilaku yang baik, beribadah kepada Allah, baik kepada tetangga. Bukankah ada orang lain yang bekerjanya tidak seperti ini? Di jalan kemarin di Cibiru ada kejadian. Tukang goyobot. Dia berkeliling kan mencari uang tidak besar. Bawa roda, mendorong roda. Datanglah seorang preman membeli 1 gelas. Ketika sudah dikasih, dia tidak mau membayar, minta saja. Tukang goyobot mungkin karena belum punya banyak uang di hari itu, kemudian menolak. Harus bayar, kata dia. Dia pulang ke rumah, dikira mau apa, ambil golok. Kemudian pura-pura membeli lagi. Kemudian pada saat tukang goyobot itu memasukkan goyobotnya ke dalam gelas plastik itu, dia langsung sikat bagian perutnya oleh golok yang dia bawa. Ternyata sekarang menjadi DPO, dia baru keluar dari tahanan karena pernah membunuh di Cibiru, dia orang Cibiru, ya. Pernah membunuh, jadi kambuhan, melakukan seperti begitu. Ketentuan seperti begitu itu tidak boleh menyalahkan. Itu kan kehendak Allah, tidak. Kita itu diberikan potensi oleh Allah, diberikan akal, diberikan hati. Orang yang bisa menggunakan hatinya, jangankan mau menyabet orang lain, bukankah kalau misalnya nyentrik oge itu adalah sakit dan itu harus dihindari. Kita ada potensi untuk memberikan pilihan terhadap perbuatan-perbuatan. Dan kalau kita telusuri mengapa bisa begitu, pendidikannya tidak bagus. Apalagi masuk ke masjid untuk sholat berjamaah dan menghadiri kajian, tidak ada. Bangunnya juga setelah matahari terbit, orang lain sudah sholat duha, ini baru bangun. Malamnya juga tidak sholat. Ya ma'ribakumullah. Itu yang demikian, itu karena dia tidak bisa menjemput ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tawarkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fahadainahun najdain. Allah itu memberikan 2 kesempatan, 2 pihak, 2 arah. Apakah Anda mau mengambil jalan yang kanan atau mau mengambil jalan yang kiri? Usaha seperti begini dalam rangka mengokohkan, menguatkan bahwa kita sudah mengambil jalur yang kanan. Ya. Kita ingin dihindarkan dari menempuh jalan yang kiri.
Yang kanan menuju surga, yang kiri itu menuju neraka. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan satu pemahaman yang luar biasa, dan sekarang paham ini merupakan paham mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Bersyukurlah kepada Allah bahwa kita berada pada ruangan paham yang ini yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tokohnya itu adalah Imam Al-Asy'ari. Ini ada tokoh-tokohnya ya. Jadi dulu mereka mendialogkan pikiran-pikiran, dan kemudian pikiran-pikiran yang banyak terpilih itu adalah pikiran Imam Al-Asy'ari yang kita anut sekarang ini, yang pahamnya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah rahimakumullah, jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan kita sudah katakan dan kita sudah meyakini bahwa beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman. Nah, yang harus dipahami sekarang ini, mudah-mudahan masih bisa ya. Nanti kalau waktunya sudah habis mohon diberitahu ya. Diberitahu. Dalam mengimani takdir ini, kata Ibnul Qayyim ya, ada 4 tahapan. Kita harus tahu ya. Jadi selama ini mungkin kebanyakan mereka yang di luar sana, pokoknya saya imanlah kepada takdir, selesai aja begitu. Kata Ibnul Qayyim, kalau orang belum memahami 4 tahapan mengimani takdir ini, sebetulnya dia iman terhadap takdirnya itu belum sempurna ya. Tapi sudah sah, tapi belum sempurna saja. Tahap yang pertama harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Ini harus diyakini dalam takdir. Allah itu sudah tahu bahwa yang namanya Bapak A itu akan tinggal sebuah komplek perumahan dan akan menjadi jamaah Masjid Fathul Ummah, dan dia akan hadir terus sholat berjamaah kecuali kalau sakit, kemudian juga akan menghadiri kajian. Allah sudah tahu sejak dulu. Sejak tadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Habis ya waktunya. Jadi 4. Yang kedua mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menuliskan, kayak tadi kodonya ditulis ya. Dan yang ketiga kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menghendaki kejadian segala sesuatu. Itu ada kehendak Allah. Dan yang terakhir bahwa kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengadakan segala sesuatu yang telah diketahuinya itu. Wujud kita menjadi ahli masjid diwujudkan, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya masih ada 6 slide lagi, tapi sudah habis waktu. Mungkin harus memberikan kepada ibu bapak semua untuk bertanya. Mungkin ya 1 atau 2 orang untuk bertanya ya. Karena tiba untuk sholat sunat ini sudah waktunya sudah tiba. Terima kasih, mudah-mudahan pengantar ini ada gunanya buat kita semua, dan keyakinan kita terhadap takdir sebagai rukun iman, dan dalam rangka mengimaninya semakin sempurna, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, rupanya ini akan di-share, bukan akan, sudah di-share, bisa dibaca oleh semuanya, dan mungkin karena waktunya sudah pas untuk kita melakukan sholat sehingga tidak ada pertanyaan barangkali. Kalau tidak ada, kita akhiri sama-sama dengan membacakan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.